Halo teman-teman, selamat datang di series belajar React.js pertama di, channel Creative Vibes. Di series ini kita akan, belajar seputar React.js dasar, mungkin nanti, sampai ke implementasinya juga. Tapi di video pertama ini mungkin kita, santai dulu aja sih, karena, ya video pertama ya, kita nggak akan langsung masuk ke dasar materinya. Di sini kita akan membahas tentang apa sih, React itu, lalu kenapa kita harus pakai React, dan React itu untuk apa sebenarnya. Nah, mungkin, dari kalian, ada yang udah tahu tentang React.js, tapi pasti ada yang belum juga ya. Jadi React ini adalah, library JavaScript yang digunakan untuk, membuat, interface yang interaktif, user interface yang interaktif. Lalu, React ini, eee, dibuat oleh Facebook ya pada awalnya dan dikembangkan, oleh Facebook juga, dan React ini adalah, library yang open source, jadi kita bisa, menggunakan, library ini dengan gratis, dan kita juga bisa untuk, buat memakai React ini dalam development juga. Mungkin kita bisa mulai dari, eee kenapa sih kita harus pakai React? Nah, kita, harus pakai React karena ya pertama ini, sangat populer di komunitas, dan untuk web development sekarang untuk front end-nya itu, kebanyakan pakai React ya. Hampir, web-web, modern sekarang itu udah, pakai React. Lalu untuk alasan keduanya yaitu, React ini relatif mudah untuk dipelajari, ya karena bahasa React ini adalah bahasa JavaScript biasa ya. Kalau kalian, sebelumnya udah familiar banget dengan JavaScript, maka pasti kalian, sangat mudah untuk mempelajari React ini. Ya, sebenarnya, React ini tuh kan, gabungan dari HTML dan JS, ya. HTML yang dimasukin ke JS itu sebenarnya definisi React itu ya kayak gitu sebenarnya. Kalau kalian udah, paham banget dengan, JavaScript, maksudnya dengan cara penulisan kodenya, cara, bagaimana logiknya berjalan, harusnya, React ini mudah karena, porsi JavaScript-nya itu, jauh lebih banyak daripada, eee daripada hal-hal lain yang, seperti kalau kalian tahu ada framework namanya Vue, itu kan kita harus, mungkin belajar, bahasa baru lagi karena Vue itu, ada istilah-istilah seperti V4 yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Tapi kalau JavaScript ini ya, sintaks-sintaksnya itu bener-bener, pakai JavaScript murni gitu. Lalu untuk alasan ketiganya, yaitu memungkinkan kita untuk, menuliskan kode lebih sedikit karena konsep komponen dan reusability. Jadi konsep komponen ini, eee, ya ini konsep dasar ya dalam JavaScript, dalam React maksud saya. Jadi, di React ini kita membagi setiap apa ya namanya, setiap unit, setiap apa ya, ya setiap komponen dalam website itu ke dalam sebuah komponen. Jadi kalau kalian bisa lihat, di sini ada navbar, ada sidebar, ada, eee, apa namanya, ada tulisan ini tuh di React itu adalah, satu komponen tersendiri. Jadi navbar satu komponen tersendiri, sidebar satu komponen tersendiri, lalu ada main yang isinya tulisan ini satu komponen juga. Jadi, komponen itu memisah-misahkan dan memungkinkan kita untuk memanggil, komponen yang sama ke dalam, eee, template yang berbeda. Gimana ya jelasinnya? Mungkin,
Di sini mungkin ada penjelasannya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi, cara React bekerja itu kita membuat suatu komponen, itu komponennya adalah function JavaScript yang me-return, sebuah HTML, itu namanya komponen. Lalu kita bisa memanggil, komponen yang sudah kita buat tadi ke dalam komponen lain, dan begitu juga seterusnya. Lalu, kita memanggil komponen ini dalam komponen lain lagi, memanggil komponen ini dalam komponen lain lagi, dan, kayak gitu cara React bekerja. Mungkin di video ini kita akan belajar tentang instalasi React dulu aja sih, karena kan, masih, awal banget. Jadi kita akan belajar mungkin dari, gimana cara install React. Jadi karena, yang pertama kita akan menginstal React di lokal kita menggunakan npx atau npm. Nah, di sini npx semua ya. Dan untuk install ini kalian butuh yang namanya Node.js. Dan apa sih Node.js itu? Jadi Node.js itu adalah JavaScript, yang berjalan di terminal, yang berjalan di komputer kita lah. Kan kalau kalian tahu JavaScript itu kan normalnya berjalan di browser kan, tapi, Node.js ini adalah JavaScript yang berjalan di terminal. Jadi kalian bisa install di sini dan nanti ikutin, eee perintah-perintah yang ada. Dan karena aku udah install sebelumnya, Node.js-nya, jadi kita langsung aja coba untuk menginstal React di sini. Dan karena, di sini di website resminya React adanya yang Next.js, Remix, dan Gatsby. Jadi kalau setahu saya dulu itu ada, yang namanya React App. Jadi, ini kan kalau Next.js Remix ini adalah, bentuk framework dari React-nya. Kalau dulu ada React yang bener-bener murni yang install-nya pakai npx create React App, tapi kayaknya udah apa, deprecated sih. Jadi kita pakai yang Next.js saja untuk nyontohinnya. Ya, jadi, ini adalah, tampilan dari folder Next.js kalau kalian install seperti settingan tadi. Dan kita bakal coba untuk, ngejalanin ini di, localhost ya. Kita akan coba, caranya kita masuk dulu ke tutorial, folder tutorial React-nya. Salah, kita masuk ke, eee, folder my app-nya, lalu kita akan, ngejalanin fungsi yang namanya npm run dev. Di sini npm run dev ini fungsinya untuk, menjalankan server development yang nantinya kita bisa akan cek di localhost ini. Nah, ini tampilan kalau kita, menginstal, eee, Next.js. Dan mungkin, untuk tutorial itu sampai, di sini aja. Kita akan,
Berjumpa di next video.